Waalaikumsalam. Ini suara saya sudah bisa didengar belum ya? Oh sudah, terima kasih. Terus Mbak Sri Rahayu ini biasanya dipanggil Mbak Ayu atau Mbak Sri atau Mbak siapa ini? Oh Mbak Ayu. Oke Mbak Ayu, seperti biasanya kita masih menunggu yang lainnya dulu nih Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Warianti, ini kita masih menunggu yang lainnya Mbak. Selamat malam Mbak Santi. Kita menunggu sebentar lagi nih. Selamat malam Mbak Siti. Oke, kita mulai saja ya. Nanti biar yang lainnya bisa mendengarkan di YouTube-nya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai.
terima kasih atas kehadirannya. Jadi pertemuan kita pada malam hari ini masih sama seperti pertemuan kita yang kemarin, masih membahas tentang apa itu lembaga sosial. Cuma yang kemarin kita lebih membahas tentang apa itu pengertiannya dan apa itu lembaga sosial. Nah, untuk sekarang ini kita lebih membahas tentang fungsi dan perannya. Dan fungsi dan perannya ini pun karena lembaga sosial itu banyak sekali, jadinya yang akan dibahas pada pertemuan pada malam hari ini itu hanya ada satu lembaga sosial, yaitu lembaga sosial keluarga. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu fungsi dan peranannya lembaga sosial dalam masyarakat, kita membahas dulu tentang pertemuan kita yang kemarin supaya kita nggak lupa, supaya untuk merefresh kembali ingatan kita. Kadang-kadang kalau nggak dipelajari lagi tuh lupa, gurunya saja itu lupa itu ya. Makanya kita mengingat kembali yang pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin kita membahas tentang apa itu lembaga sosial. Nah, lembaga sosial kemarin kita punya yang namanya apa namanya dalam kata lain ya, atau kata lainnya dari lembaga sosial itu apa sih, istilah lainnya, ada yang masih ingat istilah lain dari lembaga sosial? Ya mungkin yang baru datang ini Mbak Dwi Maryuni. Waalaikumsalam. Mau mencoba organisasi, ada yang lebih tepat, kan di slide yang terakhir kemarin ada kita membahas tentang perbedaan antara lembaga sosial dan organisasi sosial. Kalau lembaga sosial itu kemarin lebih lembaga, lebih ke memenuhi kebutuhan, kalau organisasi lebih ke memenuhi tujuannya. Ada yang masih ingat? Mbak Santi atau Mbak Siti ini? Mbak Santi mau mencoba menjawab lagi? Mbak Dwi Maryuni yang baru datang, istilah lain dari lembaga sosial itu apa sih? Lembaga sosial itu kan kemarin yang menjadi intinya adalah di situ ada peraturan dan di situ ada tujuan. Peraturannya itu tercantum dalam norma-normanya itu yang menjadi peraturan, dan ada tujuannya. Nah, ini punya apa namanya istilahnya kemarin ada dua. Yang satunya adalah institusi sosial. Satu lagi nih, lembaga sosial atau institusi sosial. Nah, ada satu lagi nih yang apa namanya istilahnya agak keren nih. Bukan keren ya, agak aneh. Toh Mbak Ayu, Mbak Waryanti ini pada kemana ini orangnya ini? Oh iya Pak, ternyata masih ada yang masih ingat. Pertanyaannya,
istilah lain dari lembaga sosial. Mau diajak ngobrol sama bos. Istilah lain dari lembaga sosial kan ada dua istilah lain. Yang pertama itu tadi institusi sosial, yang satunya lagi ada lembaga sosial atau institusi sosial, atau satu lagi wah ini perlu direfresh lagi nih, perlu direfresh lagi, belajar lagi. Depannya P ya, depannya P. Oh, peranata sosial, bagus sekali Mbak Ayu. Ternyata jawaban yang ditunggu-tunggu muncul juga. Benar sekali. Jadi lembaga sosial itu punya tiga istilah yang berbeda, punya dua istilah lainnya. Yang pertama lembaga sosial, yang kedua institusi sosial, yang ketiga peranata sosial. Jadi semuanya ini sama itu ya, intinya adalah lembaga sosial. Nah, di situ yang tadi sudah kita bahas, di situ ada aturannya, ada norma-normanya, dan ada tujuannya. Itu pengertiannya di situ. Kalau kalian nanti di soal ada apakah pengertian lembaga sosial, yang penting di situ ada norma, ada aturan, ada tujuannya, berarti ya yang itu yang benar itu. Terus selanjutnya ada ciri-ciri lembaga sosial. Nah, kemarin lembaga sosial itu bermacam-macam ya, berbeda-beda. Pak, kok tidak ada suaranya? Mungkin volumenya kurang keras Mbak Santi. Oke, jadi kita sampai ke ciri-ciri lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu kan macam-macam ya, macam-macam di situ. Nah, di situ juga ada ada apa, aturan-aturannya, ada norma-normanya, ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri yang tadi dari pengertian kan ada norma-normanya, pasti di situ ada norma-normanya. Normanya kemarin kita bahas ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Terus ada tujuannya, mereka punya tujuan tertentu, punya visi dan misi tertentu. Terus selanjutnya itu yang paling kelihatan adalah memiliki lambang. Memiliki lambang. Jadi setiap lembaga sosial punya lambang-lambang tertentu, dan yang mereka biasanya itu berbeda dengan yang lain. Misalkan contohnya lembaga sosial, misalkan lembaga pendidikan, di situ antara SMA yang satu dengan SMA yang lain punya logo yang berbeda, antara KPC yang satu dengan KPC yang lain punya lambang yang berbeda, antara universitas satu dengan universitas yang lain juga punya lambang yang berbeda. Nah, itu ciri-ciri lembaga sosialnya. Yang selanjutnya tujuannya itu karena di situ ada norma-normanya, berarti kan di situ sebagai apa namanya, pedoman ya, sebagai pedoman hidup gitu ya. Terus di situ karena ada tujuannya paling utama adalah memenuhi kebutuhan. Nah, di situ tujuan lembaga sosial juga untuk menjaga, untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi sebagai pedoman dan sebagai penjaga untuk memenuhi kebutuhan kita, atau di situ sebagai apa namanya, arahannya, sebagai apa namanya, petunjuknya. Nah, kemarin kita juga membahas tentang tipe-tipe lembaga sosial yang banyak sekali. Yang pertama adalah dari sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Yang kemarin ada basic institution, dan di situ juga ada subsidiary. Ada basic itu yang kemarin apa namanya,
yang subsidiar, yang basic itu yang benar-benar diperlukan. Terus yang subsidiary itu hanya sebagai pelengkap gitu. Yang contohnya yang kemarin itu adalah rekreasi gitu. Yang basic institusi itu kayak kemarin pendidikan, terus ada keuangan dan sebagainya. Terus yang kedua itu berdasarkan perkembangannya itu ada creative institution dan enacted institution. Jadi perkembangannya itu kemarin itu dari yang dibiarkan saja sudah tumbuh. Terus yang satunya lagi itu kita memang benar-benar mengharapkan, enacted itu mengharapkan ya, yang diharapkan misalkan sekolah misal yang dibuat dengan tujuan yang bukan diharapkan, itu sengaja dibuat gitu ya, sengaja dibuat. Contohnya kayak sekolah itu sengaja dibuat. Kalau yang creative institution itu kayak perkawinan, kayak agama, itu walaupun nggak dibuat pun itu sudah ada gitu. Karena memang orang memerlukan itu gitu. Kayak perkawinan itu sudah alamiah, sudah secara alamiah ada gitu. Kalau enak itu yang tadi contohnya kayak sekolah itu dibuat gitu ya. Kok kenapa di situ ada sekolah dasar, kok kenapa di situ ada sekolah menengah. Kalau sekolah menengah di situ juga dibagi menjadi dua, di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Nah, itu. Terus berdasarkan sudut pandang penerimaannya di masyarakat ada approved institution dan unsanctioned institution. Nah di situ yang approve itu yang masyarakat itu menerima, kalau yang unsanctioned itu yang masyarakat itu menolak gitu ya. Yang menolak itu contohnya kayak yang kemarin itu pencurian itu juga ada termasuk lembaga sosial juga ya, ada perampokan dan sebagainya. Nah itu adalah yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Nah berdasarkan penyebarannya itu ada general dan ada restricted. Kalau yang general itu misalkan paling gampangnya itu yang membedakan general dan restricted itu agama itu general, dimana-mana itu ada agama. Tapi yang restricted itu kalau sudah agama, misalkan agama Islam restricted itu terbatas itu ya. Agama Islam ya hanya dipelajari oleh orang-orang yang memeluk agama Islam. Agama Kristen juga hanya dipelajari orang-orang yang beragama Kristen. Nah itu kalau general semuanya dalam agama yang di situ nggak ada embel-embelnya agama apa. Terus ada juga hak asasi manusia juga termasuk dalam general institution. Terus berdasarkan fungsinya operatif dan regulatif. Kalau operatif itu adalah yang melakukan, kalau regulatif adalah yang membuat aturannya. Kalau di sistem pemerintahan itu regulatif itu yang membuat undang-undang, operatif itu yang melaksanakan undang-undang. Terus selanjutnya kita kemarin membahas tentang dari tipe-tipe yang secara general tadi. Ada yang berdasarkan penyebarannya, ada yang berdasarkan fungsinya, berdasarkan penerimaannya di masyarakat. Itu pembagian secara general. Terus oleh Pak Koncoroningrat ini sebagai bapak antropologinya Indonesia ya, bapak sosiologinya Indonesia, dia juga mempunyai pengelompokan sendiri gitu ya. Nah di situ pengelompokannya ada domestik itu yang kebutuhannya itu hanya untuk orang-orang, hanya untuk bisa dikatakan pribadi gitu ya. Contohnya adalah pernikahan, perkawinan. Terus ada ekonomi, ada pendidikan, ada estetik itu rasa keindahannya, estetik dan rekreasi, yang seni dan rekreasi. Ada saintifik yang keilmuan, ada religius agama, ada politik, ada somatik itu yang kemarin itu berhubungan dengan jasmani gitu ya, olahraga.
Nah, ini yang tadi yang Mbak Santi itu organisasi. Jadi ada perbedaan yang spesifik antara lembaga sosial dan organisasi sosial ya. Yang paling utamanya itu kalau lembaga sosial lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan ya. Kebutuhan apa kebutuhan pokok. Kalau yang organisasi sosial itu dia lebih cenderung untuk memenuhi tujuannya. Kalau organisasi sosial itu lebih lebih luas ya, maksudnya apa namanya, di situ ada organisasi kedaerahan, ada yang organisasi berdasarkan mata pencaharian, ada organisasi formal, non formal, informal dan sebagainya. Nah itu lebih lebih dan itu tujuannya itu lebih spesifik gitu. Kalau lembaga sosial itu spesifiknya itu ke memenuhi kebutuhan pokoknya kita ada sandang, ada pangan dan itu. Nah itu perbedaan antara lembaga sosial dan lembaga organisasi sosial. Nah selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan kita pada pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu fungsi dan peran lembaga sosial. Nah, fungsi dan peran lembaga sosial ini bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang ya. Yang dilihat dari sudut pandang yang pertama adalah dari disadari atau tidaknya oleh masyarakat. Jadi fungsinya ini, lembaga sosial itu punya fungsi, tetapi fungsinya itu kadang disadari, ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Nah, berdasarkan disadari tidaknya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi nyata, yang kedua adalah tersembunyi. Jadi yang nyata adalah yang disadari, kalau yang tidak disadari adalah tersembunyi. Nah, fungsi nyatanya ini apa sih? Fungsi nyatanya kita bahas dulu pengertiannya. Fungsi nyata itu apa? Fungsi nyata itu adalah yang benar-benar dipahami oleh masyarakat, dipahami, disadari secara keseluruhan. Nah, contohnya misalkan keluarga fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk melanjutkan keturunan dan tempat mendidik anak atau sosialisasi. Nah, semua orang itu sudah tahu itu. Yang fungsi tersembunyinya yang ini adalah yang tidak disadari oleh masyarakat, tetapi kenyataannya itu memberikan dampak kepada masyarakat. Contohnya kita lihat lagi dari peranata keluarga, dari lembaga sosial keluarga. Contohnya adalah pengendalian sosial di keluarga. Misalkan seorang ayah dia mendidik anaknya supaya mengetahui norma-norma yang berlaku di masyarakat. Misalkan, kita tidak boleh mencuri, misalkan. Terus kita harus menghormati orang lain. Terus kita harus menghormati guru dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi yang tersembunyi selain untuk melanjutkan keturunan dan tempat sosialisasi ya. Nah, tadi dari sudut disadari atau tidaknya. Nah, sekarang positif atau tidaknya dampaknya terhadap masyarakat. Nah, itu tadi disadari atau tidaknya, sekarang positif atau tidaknya lebih ke dampaknya ya. Yang pertama adalah lembaga sosial yang berfungsi fungsional. Nah, ini seperti apa sih? Nah, di situ adalah bila lembaga yang bersangkutan ikut mendukung kelangsungan hidup masyarakat. Nah, ini banyak sekali ya. Banyak sekali, ada pendidikan, ada sekolah, ada keuangan, di situ ada perbankan, terus ada kegiatan ekonomi misalkan koperasi dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah lembaga sosial yang bersifat disfungsional. Nah, ini
adalah lembaga sosial yang merugikan kelangsungan hidup masyarakat. Ini lebih ke lembaga yang cenderung negatif gitu ya, misalnya mencuri, kelompok pencuri, kelompok penjahat, kelompok orang yang korupsi. Nah ini kayak misalkan kelompok korupsi ya, kelompok korupsi itu kan kalau orang-orang itu sering menyebutnya itu lingkaran setan gitu ya, lingkaran setan para korupsi, para koruptor. Nah kalau korupsi biasanya misalkan direkturnya korupsi, terus di situ hasil korupsinya dibagi ke teman-temannya yang sesama direktur. Di situ ada sekretarisnya, ada bendaharanya, sesama petinggi-petingginya dibagi-bagi uangnya. Terus anak buahnya dibagi-bagi uangnya. Nah, kalau misalkan anak buahnya ini karena sudah mendapatkan sama-sama mendapatkan uang korupsi, jadinya tidak ada yang mengaku gitu. Mereka saling menutupi gitu ya. Karena mereka juga mendapatkan uang korupsi itu gitu. Nah itu kayak misalkan sesama direktur di institusi ini dengan direktur di institusi yang lainnya, nah itu sama-sama dibagi, jadinya sama direktur pun kadang-kadang mereka sama-sama tutup mulut karena mereka juga kecipratan uangnya. Kalau misalkan saya ngaku, saya juga nanti ikut di penjara. Nah itu daripada saya ikut di penjara mending saya diem. Nah karena semuanya diem ya jadinya tidak ada yang berani tahu itu. Soalnya karena di situ biasanya kalau yang satu korupsi biasanya semuanya ikut korupsi. Nah selanjutnya kita bahas ke intinya kita pada pertemuan kali ini. Jadi nanti peran dan fungsi lembaga sosial ini di minggu depan pun kita akan tetap masih membahas tentang itu, tetapi yang untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang yang keluarga. Di minggu depan kita masih membahas tentang yang ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya. Nah yang untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang keluarga, khusus keluarga karena ini banyak sekali ini, dan nanti sampai membahas tentang perkawinan juga. Oke, ini pengertian dari keluarga. Ada dua ahli yang mencoba menjelaskan apa itu keluarga. Yang pertama adalah A.M. Ross. Nah, di sini keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki ikatan darah, perkawinan atau diadopsi. Itu menurut pandangan dari A.M. Ross. Nah, menurut pandangannya dari Francis L. Merrill itu kayak gimana? Dari pandangannya Merrill ini, kelompok sosial atau keluarga adalah kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Nah, ini melihat dari dua sudut pandang yang berbeda ya. Yang A.M. Ross itu lebih ke ikatannya, kalau yang Merrillnya itu lebih ke susunannya. Nah ini kita kan tadi membahas ada yang fungsi nyata, ada fungsi yang tersembunyi gitu ya. Nah di sini keluarga kita bahas lagi di pembahasan sekarang ini. Fungsi nyata dari keluarga itu apa sih? Yang pertama adalah mengatur masalah tanggung jawab untuk merawat dan mendidik, atau lebih tepatnya itu mensosialisasikan anak. Nah jadi yang paling bertanggung jawab kepada anak itu siapa? Adalah orang tuanya. Orang tuanya dalam lingkup apa? Dalam lingkup keluarga. Jadi walaupun anak itu disekolahkan,
terus anak itu disuruh ngaji, ada guru ngajinya, ada guru di sekolah, ada di les, tapi yang paling bertanggung jawab untuk mendidik itu adalah orang tua mereka gitu ya. Jadi yang mereka mendapatkan pelajaran pertama itu dari kedua orang tuanya atau di keluarga. Kalau keluarganya baik, biasanya orangnya juga baik. Kalau keluarganya kurang baik, biasanya orangnya juga kurang baik. Nah, walaupun di situ nanti ada pengaruh dari teman sebaya, ada pengaruh dari lingkungannya, tetapi yang paling berpengaruh adalah lingkungan keluarga. Nah, ini lingkungan keluarga. Kalau misalkan lingkungan keluarga ini misalkan anak itu dari jauh dari orang tua atau orang tuanya itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya mereka. Nah, ini yang biasanya menyebabkan anak itu cenderung lebih dipengaruhi oleh lingkungan luar daripada oleh keluarganya. Kalau misalkan keluarganya itu misalkan keluarga baik-baik, tetapi karena jarang adanya interaksi antara anak dan orang tua, jadinya anak lebih dipengaruhi oleh lingkungan luar. Nah, ini yang paling bertanggung jawab kepada anak ini adalah keluarganya, berarti orang tuanya. Dan selanjutnya fungsi dari peranata keluarga ini adalah mengatur masalah hubungan kekerabatan. Yang disitu adalah misalkan siapa yang jadi orang tuanya, siapa yang jadi pamannya, siapa yang jadi bibinya, siapa yang jadi Pak D dan Budenya. Nah, di situ yang mengatur hubungan kekerabatan ini adalah juga peranata keluarga. Di situ misalkan adik dari ayah disebut sebagai bibi, adik dari ayah yang laki-laki disebut paman. Nah, itu sudah ada aturan-aturannya, sudah ada norma-normanya yang mengatur itu. Selanjutnya adalah mengatur masalah hubungan seksual untuk melanjutkan keturunan. Jadi kalau di sini yang dimaksudkan adalah karena harus ada ikatan perkawinan terlebih dahulu, tidak karena adanya lelaki dan perempuan itu bisa melanjutkan keturunan itu ya. Harus ada ikatan perkawinannya dulu. Nah, yang mengatur harus ada hubungan perkawinan ini adalah juga peranata keluarga. Kalau ingin melanjutkan keturunan harus menikah dulu. Nah, itu. Ini ada aturannya ya. Yang membahas fakta ini adalah dari lembaga keluarga. Selanjutnya adalah peranata keluarga juga memiliki fungsi untuk afeksi. Afeksi itu adalah membutuhkan rasa kasih sayang gitu ya. Jadi di situ ada kasih sayang antara anak dan orang tua, istri dan suami, suami dan istri. Silahkan Mbak Maya. Jadi kalau misalkan orang muda biasanya kan jomblo gitu ya. Jomblo mereka membutuhkan kasih sayang dari siapa? Nah, kasih sayang yang mereka dapatkan itu biasanya adalah dari keluarga. Jadi kadang-kadang kita tertipu dengan bukan tertipu ya, tertipu karena masih muda, jadinya lebih cenderung dekat ke pacarnya ya, menghubungi pacarnya aja setiap hari, tetapi menghubungi orang tuanya itu mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali. Nah, itu fenomena yang banyak terjadi di masyarakat. Jadi malah yang secara hakiki itu memberikan kasih sayang yaitu keluarga malah dinomorduakan. Yang
yang diutamakan adalah pacarnya atau apa namanya teman dekatnya atau dan sebagainya gitu ya. Kalau di angkatan 2 ini sudah ada yang menikah ya. Atau masih pada belum menikah semua ini? Wah, nanti kalau sudah ada yang menikah biar oh nanti yang sudah menikah biar bercerita nanti ini. Oh, banyak banyak yang belum ya. Wah, ini anaknya sudah ada yang berumur 14 tahun, berarti sudah gede sekali nih anaknya, ini sudah SMP harusnya. SMP. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi adalah fungsi nyatanya dari peranata keluarga. Selanjutnya adalah fungsi tersembunyinya. Fungsi tersembunyinya. Fungsi tersembunyi adalah melaksanakan pengendalian sosial yang tadi kita sudah bahas ya di contoh yang sebelumnya itu. Misalkan orang tua menasehati anaknya, terus orang tua memberikan arahan tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat, tidak boleh mencuri, menghormati orang lain, terus apa namanya, kalau lebih ke PPKN itu, lebih ke PKN itu ada tenggang rasa. Nah, itu terus juga mengatur masalah ekonomi keluarga. Jadi karena apa namanya, yang mengatur masalah keuangan, mengatur masalah ekonomi, kita sudah tahu bersama itu adalah masalah keluarga masing-masing gitu ya. Bukan masalah individu tapi masalah keluarga. Misalkan di sekolah, yang membedakan antara anak satu dengan anak lainnya itu adalah karena mereka keluarga yang berbeda gitu ya. Misalkan anak A dari keluarga A diberi uang saku yang berbeda dengan anak B yang memang dari keluarga B gitu ya. Nah, ini yang menjadi klaster. Klaster itu bahasa Indonesianya itu apa ya, yang menjadi apa namanya, bagian terkecil dalam kehidupan ekonomi adalah keluarga. Jadi kalau misalkan kehidupan ekonominya itu sudah punya keluarga yang berbeda, misalkan orang tua dan anaknya sudah misalkan menikah punya istri, biasanya kehidupan ekonominya pun akan berpisah juga. Walaupun apa namanya belum menikah, misalkan sudah dewasa juga kehidupan ekonominya juga sudah berpisah. Walaupun di situ kadang-kadang kalau keluarga walaupun sudah terpisah pun kadang-kadang anak masih mengirim orang tua juga kadang masih mengirim ke anak walaupun mereka sudah di keluarga yang berbeda, misalkan anak sudah punya keluarga sendiri. Nah, ini apa namanya, yang mengatur masalah ekonomi bagian terkecilnya adalah keluarga. Terus di situ juga mewariskan gelar bangsawan. Misalkan anaknya anaknya sultan di Jogja, anaknya sultan di misalkan Cirebon gitu. Nah, dia akan terus mewarisi gelar kebangsaan dari ayahnya. Misalkan Hamengkubuwono itu ada Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4, 5 sampai sampai sekarang itu 10, 11 ya.
Nah itu di Jogja. Terus di yang lainnya juga masih ada lagi, ada Pakualam, ada Pakualam 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah itu mewariskan ke anaknya, bukan ke yang lainnya. Jadi yang mengatur adalah tetap dari keluarga. Terus melindungi anggota keluarga. Nah melindungi anggota keluarga ini lebih ke, misalkan kalau kita punya anak, kita melindungi anak kita. Nah nanti itu akan menimbulkan timbal balik. Kalau misalkan orang tuanya sudah tua, sudah sepuh, nanti anaknya yang akan menjaga orang tuanya. Nah ini timbal baliknya seperti itu. Melindungi anggota keluarga, sesama melindungi. Terus dari pembentukan keluarga itu, kalau dari ini yang membagi antara nuclear family dengan extended family itu adalah Pak Kunchoro-Ningrat ya. Dari Pak Kunchoro-Ningrat ini dia ada keluarga inti. Keluarga intinya atau nuclear family. Nah ini keluarga intinya ada ayah, ibu, dan anak. Nah kita masih punya keluarga lagi. Keluarga lagi itu diperluas lagi. Di situ misalkan ada nenek, ada kakek, ada bibi, ada paman, terus ada pak D, ada bude. Kalau pak D bahasa Indonesianya itu apa ya pak D itu ya? Ada pak D, ada bude. Nah di situ adalah extended family. Jadi keluarga intinya ini gambar-gambarnya. Jadi extended family itu sangat luas. Nah di dalam extended family itu ada nuclear family, ada keluarga inti. Misalkan keluarga besar, misalkan Mbah A itu ya. Keluarga besar Mbah A itu di situ om om itu bukannya paman ya. Kalau Pak D, nah ini kalau Pak D saya nggak tahu ini, atau itu Pak D itu memang sudah bahasa Indonesia itu, saya nggak tahu itu. Nah ini tadi yang standard family itu misalkan keluarga Mbah A, di situ ada keluarga Pak A, keluarga Pak B yang anaknya Mbah A, keluarga Pak C, keluarga Pak D. Nah itu keluarga Pak E. Nah di situ adalah nuklirnya adalah yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah selanjutnya ada keluarga prokreasi dan orientasi. Nah, ini bahas apa namanya, walaupun sosiologi itu ilmunya mudah susah. Nah yang susah itu karena banyak apa namanya istilah-istilahnya itu ya. Mudahnya karena ya itu adalah ilmu di sekitar kita yang walaupun nggak dipelajari kadang-kadang kita pun sudah tahu gitu. Tetapi banyak itu istilah-istilahnya yang kadang itu membingungkan itu ya. Nah ada keluarga prokreasi adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan, yaitu ada suami dan istri gitu ya. Terus keluarga orientasi adalah setiap individu yang dilahirkan, misalkan dari Pak A dan Pak B punya anak C. Nah C ini adalah keluarga orientasi. Nah keluarga orientasi dari keluarga prokreasi yang lainnya nantinya juga akan membentuk keluarga prokreasi lagi. Jadi keluarga prokreasi itu juga berasal dari keluarga orientasi gitu ya. Itu pembentukan keluarga. Terus di keluarga juga ada yang namanya kerabat. Nah kerabat itu apa sih? Kerabat itu adalah kesatuan sosial yang terdiri dari orang-orang yang ada hubungan darah secara vertikal maupun horizontal. Yang di sini yang apa namanya ditekankan adalah hubungan darahnya gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan kerabat tetapi yang tidak memiliki hubungan darah, misalkan apa namanya saya masih ada hubungan darah dengan pamannya dari yang laki-laki. Nah dia punya istri misalkan B itu ya, punya istri B, ini tidak ada hubungan darahnya, tetapi di situ
dia adalah istri dari A yang adalah paman saya misalkan. Si B ini juga masih termasuk sebagai kerabat itu walaupun tidak ada hubungan darahnya gitu ya. Jadi yang lebih diutamakan di situ adalah ada tidaknya hubungan vertikal atau horizontalnya itu ya, vertikal atau horizontalnya walaupun di situ tidak ada hubungan darahnya. Nah, hubungan secara vertikal dan horizontal itu yang seperti apa? Nah, vertikal itu adalah namanya vertikal ya, berarti kan ke atas gitu ya, vertikal ke atas. Jadi contohnya gini, kalau misalkan di masyarakat Jawa itu ada 7 generasi, ada anak, cucu, buyut, canggah. Nah ini saya nggak tahu ini sampai warang, udek-udek, gantung siwur saya nggak pernah menemui gitu ya. Kalau canggah kayaknya saya masih apa namanya menemui kalau ada canggah itu, tapi kalau ada warung udek-udek dan gantung siwur saya nggak tahu itu ya. Nah itu secara vertikal ya, secara vertikal itu bahasa mana Pak? Ini bahasa Jawa ini, bahasa Jawa ini. Nah ini kalau yang secara vertikal itu pasti ada hubungan darahnya, Tetapi yang horizontal di vertikal pun itu ada horizontalnya. Yang horizontalnya itu contohnya saudaranya ayah, saudaranya ibu. Berarti itu ada bibi, ada paman, ada pakde gitu kan. Saudaranya kakek, saudaranya nenek. Berarti kan di apa namanya di arah yang vertikal pun di situ pasti ada horizontalnya gitu. Misalkan apa namanya anaknya dari saudara anaknya dari saudara anaknya dari saudara kandung, anaknya sama anaknya, berarti itu kan apa namanya ponakan gitu ya, keponakan. Bener keponakan atau bukan ya? Jadi itu yang apa namanya, misalkan saya punya adik, punya kakak, sama-sama punya anak. Nah itu anak-anaknya di situ pun juga, di situ juga horizontal gitu ya. Nah ini setelah ini yang dibahas itu perkawinan semua ini sampai terakhir gitu. Sampai terakhir itu perkawinan semua. Jadi apa itu perkawinan? Yang pertama, perkawinan adalah ikatan lahir batin. Jadi bukan hanya lahir, bukan hanya batin. Nah ini kalau misalkan apa namanya pacaran, kalau pacaran itu mungkin batinnya itu ya, lahirnya belum gitu ya. Kalau cuma ikatan secara lahir pun belum tentu itu adalah perkawinan itu ya. Nah jadi perkawinan itu ada ikatan lahir, ada ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang disitu pastinya adalah keluarga yang bahagia dan kekal maksudnya itu sampai terakhir gitu ya, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Nah di sini ini pengertian dari apa namanya perkawinannya ya. Di situ ada ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa di situ, ketuhanan yang maha esa kan Tuhan yang maha tunggal itu ya. Di Indonesia boleh nggak sih untuk apa namanya perkawinan beda agama? Karena di situ tulisannya ketuhanan yang maha esa, berarti kan harusnya di situ apa namanya agamanya itu satu gitu ya. Maksudnya agamanya kalau diartikan dari sudut pandang ketuhanannya maha esa berarti agamanya harus sama gitu. Kalau misalkan ketuhanannya maha esa ini diartikan lebih luas lagi, yang penting beragama gitu kan. Yang penting beragama, dan yang penting beragama itu berarti diserahkan kepada masing-masing agama. Nah ini memang kalau di Indonesia itu
ada yang punya pengalaman temannya atau saudaranya atau siapa yang menikah beda agama barangkali. Ini nggak ada yang punya pengalaman tentang pernikahan beda agama ya. Jadi kalau di Indonesia itu memang tidak ada aturannya gitu ya. Jadinya kalau dibahas di lingkungan hukum itu ada semacam kekosongan hukum gitu ya. Jadi tidak ada hukum yang mengatur antara pernikahan beda agama. Nah, ini kita akan bahas secara detailnya setelah ini. Jadi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Nah, jadi yang lebih mengatur adalah agamanya. Jadi kalau di negara kita itu sah secara agama dulu baru dicatat itu. Dicatatnya di mana? Di catatan sipil. Catatan sipilnya itu kalau di Indonesia ada dua ya. Kalau orang Islam itu bukan di catatan sipil tetapi di KUA itu ya. Kalau yang non Islam itu di catatan sipil, tapi orang Islam pun tetap bisa menikah di catatan sipil. Nah, itu kalau di Indonesia itu ya lebih ke agamanya. Jadi kalau tulisan hukumnya itu diserahkan kepada agama yang dipeluknya gitu ya. Nah, ini kalau nanti misalkan ada orang Islam dan orang Kristen menikah itu gimana gitu. secara negara gitu ya, bukan secara agamanya. Nah, selanjutnya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setelah menikah secara agama baru dicatat secara hukum, secara negara gitu. Terus perkawinan adalah berdasarkan persetujuan antara kedua calon mempelai. Nah, ini kalau persetujuan dari negara itu seperti itu aturan agamanya. Tapi kalau berdasarkan aturan agama itu beda lagi gitu kan. Kalau misalkan di agama Islam misalkan pernikahan bisa dipaksakan. Kalau misalkan orang tuanya yang secara asli, maksudnya orang tuanya adalah bapaknya dari perempuan itu bisa menikahkan secara paksa gitu ya. Dan itu pun secara agama itu sah. Nah, itu kalau secara agama. Jadi di sistem perkawinan itu misalkan di sini perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Nah, itu adalah peraturan negaranya. Tetapi di atasnya peraturan negara itu ada peraturan agamanya. Nah, dan peraturan agamanya ini setiap agama itu berbeda-beda. Nah, kayak yang tadi misalkan perkawinan harus disetujui kedua calon mempelai. Tapi kalau di agama Islam itu yang walinya sebagai wali itu kan ada dua macam ya, wali yang bisa memaksakan dan wali yang tidak bisa memaksakan. Yang wali yang bisa memaksakan itu yang tadi orang tuanya itu ya, orang tuanya sendiri. Misalkan dari pihak perempuan ya bapak kandungnya itu yang bisa memaksakan. Nah, tapi kalau bapak kandungnya menikahkan dengan misalkan siapa, nah ini secara agama pun sah. Tetapi kalau misalkan bukan orang tua kandungnya, misalkan orang tua dari adopsi, orang tua dari pamannya atau dari Pak D-nya, nah itu tidak bisa memaksakan. Kalau secara agama juga tidak sah. Nah, itu kan setiap agama punya aturan-aturan tersendiri. Kalau di Islam juga yang perempuan tidak boleh menikah dengan selain agama. Kalau di Kristen pun tidak boleh menikah dengan agama lain. Nah, di sini kalau secara agamanya itu tidak boleh menikah secara beda agama. Tapi kalau secara negaranya itu tidak diatur. Nah, ini
nggak tahu ini sampai kapan akan seperti ini, tapi dari peraturan yang terakhir tahun 2013 pun masih belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pernikahan beda agama. Biasanya itu apa namanya, kalau yang seperti ini, berbeda beda agama seperti ini, biasanya pernikahannya itu mengikuti agama salah satu dari mempelainya, entah itu yang agamanya yang cowok atau agamanya yang cewek. Dan apa namanya, setelah itu di negaranya karena sudah dianggap apa namanya, pernikahannya itu berdasarkan agamanya salah satunya ini, jadinya di negara itu tetap diakui. Kalau yang sekarang yang diakui, yang prakteknya yang secara yang ada di masyarakat itu seperti itu ya. Kalau ada dua agama ya salah satu agamanya yang melakukan pernikahan secara agamanya. Tapi kalau secara peraturan perundang-undangannya itu belum ada. Oh, ada yang mau izin dulu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, ini ada arti dan tujuan dari perkawinan. Nah, perkawinan itu tujuannya itu apa sih? Yang pertama tetap membentuk keluarga. Terus di situ ada memenuhi kebutuhan biologis. Nah, itu sudah tahu semua itu ya. Terus mendapatkan keturunan yang sah. Nah, keturunan yang sah ini nantinya itu lebih ke warisan gitu ya, warisan. Terus hidup bermasyarakat. Terus di situ juga ada wahana utama dan pertama untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi yang berikutnya. Jadi apa namanya, kalau kita punya tradisi, kita punya apa namanya ajaran, kita punya agama, diteruskannya kemana? Ya berarti ke anak-anak kita. Terus memperjelas garis keturunan sehingga memudahkan menyelesaikan atas harta warisan. Ini harta warisan tadi ya, mendapatkan keturunan yang sah. Terus memenuhi kebutuhan rohaniah. Di situ ada yang tadi itu afeksi, itu ya, ada membutuhkan perasaan kasih sayang, rasa dicintai dan sebagainya. Nah, ini macam-macam perkawinan. Macam-macam perkawinan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah monogami. Monogami ini yang paling umum dipraktekkan di masyarakat kita ya. Suaminya satu, istrinya satu. Terus yang kedua adalah poligami. Poligami itu suaminya satu, istrinya lebih dari satu. Nah, ini apa namanya, kalau di agama Islam itu boleh. Kalau di agama selain Islam itu tidak boleh ya. Kalau setahu saya itu tidak boleh. Terus malah ada yang di peraturan perundang-undangannya itu tidak boleh. Jadi menikah lebih dari satu itu tidak boleh. Tidak cuma di agamanya, di peraturan undang-undangnya pun ada yang negara-negara yang lain itu ada yang itu adalah melanggar aturan atau tidak diperbolehkan. Terus ada poliandri. Kalau poliandri itu yang paling tidak umum gitu ya. Jadi ini istrinya satu tapi suaminya banyak gitu. Nah, kenapa nggak umum? Karena itu melanggar banyak norma itu ya, melanggar norma agama. Kebanyakan agama menolak ini ya, menolak poliandri, hukum perundang-undangan. Nah, ini di situ nanti kalau misalkan lahir anak, di situ anaknya itu anaknya dari bapak yang mana gitu kan. Karena di situ lebih nanti ke apa namanya warisan, lebih ke apa namanya
urutan dari keluarganya itu ya. Apalagi yang di situ ada poliandri, apa poli yang mengikuti yang suku yang mengikuti ayah, ada suku yang mengikuti ibu, itu poli sama mati belakangnya apa ya, saya lupa itu. Nah ini yang terakhir itu melanggar HAM, melanggar HAM, hak asasi manusia juga melanggar gitu ya. Terus selanjutnya ada perkawinan bentuk khusus. Nah di sini ini ada kayaknya ada 5 macam gitu ya. Yang pertama adalah yang perkawinan bentuk khusus ini biasanya kita nggak tahu itu, soalnya ini biasanya lebih ke daerah itu ya, lebih ke daerah, praktek-praktek yang ada di daerah, dan ini biasanya juga tidak berhubungan dengan salah satu agama tertentu. Ini memang perkawinan yang apa namanya, prakteknya yang ada di daerah. Contohnya adalah perkawinan sororat atau perkawinan lanjutan. Jadi perkawinan yang seperti apa sih itu, dari apa namanya, istilahnya saja itu kayaknya sudah jarang terdengar di telinga kita itu ya, sororat. Nah itu atau lanjutan yang disitu adalah ketika istri meninggal, nah suaminya ini mengawini saudara perempuan istrinya atas dasar atau atas mandatnya dari mantan istrinya ini yang meninggal ini. Jadi misalkan tadinya istrinya itu mbaknya, sekarang lanjut ke adiknya. Nah di sini perkawinan yang seperti ini itu tidak mengharuskan adanya yang misalkan kayak apa namanya, tunangan. Kan di tunangan itu apa namanya, membawa berbagai macam bingkisan dan sebagainya, harus ada mas kawinnya dan sebagainya. Nah itu kalau di perkawinan yang seperti ini itu tidak ada itunya, tidak ada mas kawinnya, tidak ada bingkisannya, karena dianggap tinggal melanjutkan gitu ya. Nah di Jawa ini, di Jawa ada ya kayak gitu ya, di Jawa itu namanya itu ngarang wulu, kalau di Minangkabau itu baganti laplak, kalau di Pasema itu tungkat. Nah ini Minangkabau, ada yang masih ingat itu Minangkabau itu di mana? Sumatera. Ada yang masih ingat, hebat sekali, hebat sekali. Ada yang masih ingat lagi Sumatera bagian mananya? Suku Minang itu memang di Sumatera ya. Kalau di bagian mananya itu adalah di bagian barat, Sumatera bagian barat, Sumatera Barat itu ya. Pasemah ini juga di Sumatera ini. Jadi apa namanya, ada perkawinan yang modelnya seperti itu. Di Jawa pun juga ada. Cuman mungkin karena kita ini prakteknya jarang terjadi di masyarakat itu, tapi memang ada. Terus ada perkawinan mengabdi. Perkawinan mengabdi itu seperti apa sih? Yaitu, nah ini ada seorang lelaki dia tuh tidak bisa apa namanya, membayar bingkisannya, membayar, kalau misalkan kita mau melamar kan harus membawa berbagai macam barang gitu ya. Kalau di Jawa itu kan seperti itu. Jadi apa namanya, pihak calon pengantin cowoknya membawa barang-barang kepada calon pengantin ceweknya. Nah itu, tetapi pengantin cowoknya itu tidak mampu gitu ya. Kalau misalkan di ceweknya ini pengennya mas kawinnya itu misalkan 10 juta gitu kan. Nah cowoknya tidak mampu. Nah tidak mampunya itu harus dibayar dulu, si laki-lakinya ini bekerja di keluarganya si perempuan itu tanpa dibayar gitu ya, dengan batas waktu yang enggak ditentukan, batas waktu yang ditentukan, misalkan apa namanya, kamu harus bekerja dulu di tempat saya selama misalkan 5 tahun. Nah
itu perkawinan mengabdi gitu ya. Nah ini saya nggak tahu seperti ini di Jawa itu ada atau enggak, tapi di sini di Lampung dan di Bali itu ada gitu ya. Suaranya putus-putus, nanti YouTube-nya didengar lagi. Jadi kalau di Lampung itu namanya mandiding, kalau di Bali itu namanya munggonin. Jadi ada praktek yang memang seperti itu gitu ya. Oh, di Jawa nggak ada ya. Barangkali kan di Jawa saya memang nggak tahu prakteknya seperti apa. Si dari pihak si perempuan kan kadang-kadang minta mas kawinnya harus sekian gitu kan. Nah kalau si cowoknya nggak bisa membayar itu, kadang kalau di Jawa itu biasanya pindah pindah ganti calon ya gitu ya. Terus ada perkawinan levirat atau perkawinan pengganti. Perkawinannya itu seperti apa sih? Nah ini nih apa namanya, bahasanya memang apa namanya jarang terdengar di telinga kita. Perkawinan pengganti ini adalah perkawinan yang terjadi bila seorang suami meninggal. Nah kemudian si janda ini dikawini oleh saudara laki-laki dari yang meninggal itu. Tadi kan sama dengan yang tadi di atas ya. Kalau apa namanya yang tadi itu perkawinan lanjutan ya, yang kalau ceweknya yang meninggal nanti dilanjutkan ke adiknya si ceweknya itu. Nah ini kalau pengganti itu yang cowoknya meninggal dilanjutkan dengan saudara laki-lakinya yang meninggal itu pengganti. Kayak di film, waduh ini kayaknya yang sering melihat FTV ini. Jangan-jangan FTV bisa seperti apa namanya, idenya dari yang seperti ini. Wah. Nah itu ada perkawinan yang seperti itu. Terus ada perkawinan menculik. Wah ini kata-katanya apa namanya agak vulgar gitu ya. Perkawinan menculik. Nah maksudnya apa perkawinan menculik? Nah di sini perkawinannya dilakukan dengan menculik wanitanya, lalu diajak pergi, terus kawin lari lah. Kawin lari, bahasa 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 umumnya itu kawin lari ya itu. Oh kawin lari. Nah di sini ada dua macam. Kalau persetujuannya, kalau wanitanya itu setuju dibawa lari, nah itu namanya perkawinan merangkat. Nah kalau perkawinannya itu si ceweknya itu nggak setuju, nah itu tinggal diculik aja dibawa lari, nah itu namanya perkawinan malah gandang. Nah ini kata-katanya istilahnya jarang terdengar ini. Terus ada perkawinan pungut. Nah ini perkawinan pungut ini lebih ke yang apa namanya tadi, menganut patrilineal dan matrilineal. Itu yang menganut apa namanya sistem kekeluargaan bergaris ayah atau bergaris ibu gitu ya. Nah perkawinan pungut itu seperti apa sih? Itu perkawinan yang terjadi karena misalkan di situ seorang ayah yang di situ di masyarakat patrilineal, berarti masyarakat yang mengutamakan garis keturunan yang laki-laki gitu ya. Jadi yang mewarisi nama keluarga itu ya. Kayak contohnya itu bangsa Batak gitu. Bangsa Batak itu kayak si tompul itu akan terus menerus sampai yang hanya yang laki-laki saja yang dapat apa namanya mewarisi nama si tompul itu ya. Yang cewek-cewek enggak gitu ya. Kalau yang cewek-cewek itu matrilineal, contohnya itu Minangkabau itu matrilineal. Yang patrilineal, nah ini kalau seorang ayah yang di masyarakat patrilineal itu tidak punya anak laki-laki, nah itu gimana? Nah ini anak perempuannya itu dikawinkan dengan apa namanya matri lokal itu dengan keluarga dekatnya gitu ya, yang dimana menantu laki-lakinya itu diminta tetap tinggal di rumahnya yang perempuan. Nah di situ dengan perjanjian juga yang laki-laki ini nanti
bisa laki-lakinya yang tadi jadi menantunya, bisa juga anaknya yang akan mewarisi apa namanya nama dari klannya itu, nama dari misalkan tadi Stompulnya itu, bisa menantunya langsung mewarisi nama itu, bisa juga anak dari pernikahan ini yang mewarisi nama Stompul tadi. Kalau di Jawa nggak ada, soalnya kalau di Jawa itu nggak ada patrilineal maupun matrilineal gitu ya. Kalau di Jawa yang diikuti itu ya ayah ya diikuti, ya ibu diikuti. Wow, suaranya masih putus-putus lagi ya. Nah, ini terus yang selanjutnya adalah berdasarkan asal calonnya gitu ya, asal jodohnya. Kalau dari lingkungan sendiri, dari keluarga besarnya sendiri, dari rasnya sendiri, dari desanya sendiri, itu namanya perkawinan endogami. Nah, perkawinan endogami ini biasanya itu lebih ke biar warisannya itu tidak jatuh ke orang lain gitu ya. Warisannya itu tetap ngumpul di keluarganya. Makanya ada perkawinan endogami. Misalkan keluarganya Soeharto, misalkan kalau Soeharto itu nama keluarganya itu Cemara keluarga, saya lupa itu. Nah, di situ contohnya Cendana, keluarga Cendana ya betul. Misalkan biar warisannya nggak kemana-mana ya, jadinya ya di keluarganya menikah dengan keluarga dekat-dekatnya saja. Yang penting kalau misalkan di agama Islam kan ada, misalkan tidak boleh menikah dengan bibinya, tidak boleh menikah dengan anaknya dari bibi, itu masih terlalu dekat gitu kan. Nah, itu yang penting misalkan di hukum agama itu sudah memenuhi syarat itu, nah itu dinikahkan lagi biar hartanya itu tidak kemana-mana, hartanya di situ-situ aja gitu. Terus ada perkawinan eksogami. Eksogami itu perkawinan yang dilakukan dengan luar lingkungannya, ada luar desa, ada luar marga, luar ras dan sebagainya. Terus, nah di sini ada proses pernikahan. Ini proses pernikahan zaman dulu ya, zaman yang masih tradisional. Nah, itu kalau orang dulu itu yang memilihkan itu adalah orang tuanya. Nah, ini alurnya yang biasanya terjadi itu orang tua dari pihak laki-laki yang memilihkan calon perempuannya. Kalau dulu itu biasanya di pondok kayak gitu ya, datang sowan ke kiai terus dipilihkan gitu kan. Nah, ini orang tuanya itu yang memilih calon menantunya, orang tua dari pihak laki-laki itu ya, yang perempuan yang dipilih. Nah, kalau misalkan sudah ada yang kira-kira itu cocok, nah ini dari calon pengantin laki-lakinya itu diajak ke calon istrinya. Nah, di rumahnya si calon istrinya nanti si calon istrinya ini disuruh mengeluarkan minuman, terus di situ diajak ngobrol-ngobrol sebentar di situ. Terus kalau misalkan dari pertemuan itu tuh cocok, nantinya keluarga laki-lakinya itu datang lagi gitu ya. Datang lagi untuk apa? Untuk meminang gitu ya. Nah, untuk meminang ini biasanya sudah bawa bingkisan-bingkisan yang banyak gitu ya, sudah bawa ini, bawa itu, bawa emas, bawa apa. Nah, setelah ada proses pertunangan ini, nah nanti itu baru adanya proses perkawinan ya, proses pernikahan. Nah, itu yang setelah tradisional. Kalau yang sekarang sudah nggak seperti ini gitu ya. Sekarang anaknya yang milih sendiri gitu ya. Nah, terus ada upacara adat. Ini juga masih berhubungan dengan kekeluargaan. Yang pertama adalah
upacara pertunangan. Nah, ini barusan kita bahas tadi. Jadi pertunangan itu apa sih? Yaitu perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan suatu yang kedua belah pihak ini sudah berjanji untuk melakukan suatu perkawinan di kemudian hari. Itu berarti sudah ada ikatannya dulu. Menikahnya besok-besok lagi. Nah, di sini ada perbedaan proses penyerahan bingkisan itu ya, penyerahan barang bawaan. Kalau misalkan di Dayak, Toraja, Batak, Minangkabau itu kita tukar-tukaran ini ya, tukar-tukaran bingkisan itu ya. Yang cowok bawa bingkisan, yang cewek juga punya bingkisan, terus tukar-tukaran. Nah, kalau di Jawa itu berbeda. Kalau di Jawa itu pokoknya yang bawa itu yang laki-laki saja, itu yang cewek itu tinggal menerima gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian punya suami orang Dayak, orang Toraja, atau orang Batak atau Minangkabau, itu ketika si pihak laki-laki datang ke rumah kalian itu membawa bingkisan, nah kalian juga harus menyediakan bingkisan untuk mereka gitu. Karena adatnya seperti itu gitu. Tinggal ya nanti persetujuan dari kedua belah pihak yang mau dengan adatnya Jawa atau adatnya yang lainnya gitu. Terus ada upacara perkawinan. Nah, upacara perkawinan itu umumnya kalau di Indonesia itu besar-besaran ya, kecuali kalau di Bali. Kalau di Bali yang besar-besaran itu bukan perkawinan tetapi upacara kematian gitu ya. Upacara kematiannya kalau di Bali itu gede-gedean. Upacaranya yang pembakaran mayat di Bali itu namanya ngaben. Nah, kalau ngaben itu di Bali malah gede-gedean gitu ya. Terus di di Toraja, tanah Toraja juga upacara kematiannya juga gede-gedean gitu ya. Jadi yang gede-gedean itu bukan pernikahan tapi kematiannya. Itu perbedaannya. Ini kecuali di Bali juga di Toraja juga sama itu upacara kematiannya yang gede gitu ya. Terus upacara yang berkenaan dengan perubahan tingkat usia, misalkan ada kalau sang ibu mengandung itu kan ada 4 bulanan, terus ada 7 bulanan, itu namanya apa ya itu ya. Terus terus ketika lahir kalau misalkan anak tunggal yang laki-laki itu ada ruatan, yang di situ biasanya ada wayangan, terus dilanjutkan dengan sunatannya si anak laki-laki ini yang anak tunggal itu. Terus juga ada misalkan yang menginjak tanah, itu apa ya namanya ya, menginjak tanah, upacara menginjak tanah itu upacara kalau misalkan bayi itu menginjak tanah pertama kali. Nah, itu juga di masyarakat juga ada itu ya. Ada upacara-upacara yang berkenaan dengan perubahan usia. 7 bulanan ya, ada 7 bulanan, ada 4 bulanan ketika masih di kandungan itu. Nah, ini yang jadi ibu biasanya lebih tahu ini. Terus apalagi yang sudah punya anak tadi, yang sudah punya putra atau putrinya. Terus ada juga upacara magis itu. Upacara magis di sini misalkan contohnya upacara memanggil hujan. Terus di situ ada upacara kalau di buku contohnya itu kayak nyadran juga. Nyadran kan menghormati leluhur gitu kan, biasanya menghormati leluhur desa. Terus ada juga upacara kematian yang tadi di Bali itu ada ngaben. Kalau di ngaben terus ada juga yang mayatnya cuman diletakkan di bawah pohon. Itu saya lupa tuh namanya apa, itu juga di Bali.
Terus kalau di Toraja itu dimasukkan ke pohon itu, kalau masih bayi dimasukkan ke pohon. Terus ada yang dimasukkan ke batu. Nah itu beda-beda itu. Ini upacara adatnya masyarakat kita beda-beda. Nah terus ini yang sensitif itu adalah warisan itu ya. Ketika orang tua kalian itu kaya, terus keluarganya itu banyak, biasanya warisan itu akan menjadi hal yang sensitif sekali gitu ya. Nah ini ada 3 unsur pokoknya ya. Yang pertama adalah orang yang meninggalnya, terus ada ahli warisnya, anak-anaknya atau yang tercantum di ahli warisnya, dan juga ada harta warisannya. Nah kalau harta warisannya banyak, misalkan sampai miliaran atau bertriliun-triliun gitu, terus anaknya banyak, nah ini pasti akan menimbulkan perselisihan. Misalkan ini mau dibagi rata atau mau dibagi berdasarkan agama itu. Kalau agama kan yang laki-laki punya 2 bagian gitu ya, yang perempuan itu cuma 1 bagian, yang laki-laki 2 bagian. Nah kalau warisannya itu banyak, biasanya yang perempuan pun juga pengen dibaginya itu rata gitu. Tapi kalau yang laki-laki pengen dibaginya itu berdasarkan agama gitu. Kalau di agama Islam itu yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Ini terus pembagian warisan ini ada contohnya itu. Kalau kebapaan, berarti kalau yang tadi patrilineal itu yang dapat warisan itu cuma anak yang laki-laki. Kalau matrilineal misalnya contohnya di Minangkabau, yang dapat warisan adalah orang-orang perempuannya saja, yang laki-laki nggak dapat warisan gitu. Terus ke bapak ibuan misalkan kalau di Jawa itu dibagi rata gitu. nggak ada yang cowok, nggak ada yang cewek. Tapi kalau secara agama, kalau di Islam itu yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Nah itu beda-beda gitu ya. Nah kalau warisnya banyak ini yang nanti itu membawa masalah. Terus perubahan organisasi di masyarakat. Nah ini 2 slide terakhir. Nah ini perubahan organisasi di keluarga itu lebih ke karena adanya zamannya modern gitu ya. Di sini dicontohkan adalah industrialisasi. Di situ yang menyebabkan nuclear family. Nuclear family adalah ayah, ibu, anak itu lebih mobile, maksudnya tersebar kemana-mana gitu ya. Karena misalkan ada keluarga besar di situ, ada neneknya, ada pakde-pakdenya, bibi-bibinya di situ. Karena adanya industrialisasi, karena adanya zaman yang modern ini, keluarga-keluarga yang inti ini mereka pindah keluar kota untuk misalkan bekerja, atau malah istrinya itu dari daerah yang lain. Nah itu terus pindah dan sebagainya. Nah itu karena adanya zaman yang modern gitu ya. Terus industrialisasi ini juga menimbulkan corak kehidupan ekonomi baru. Misalkan dulu itu seorang anak, misalkan orang tuanya itu petani, anaknya juga ikutan bertani. Nah sekarang malah kadang-kadang orang tua dan anak sama-sama bekerja di industri. Terus industrialisasi juga dapat mempercepat emansipasi wanita. Emansipasi ini memperjuangkan persamaan hak politik dan hak dan kesetaraan itu ya, kesetaraan gender gitu. Emansipasi wanita jadinya wanita itu bisa bekerja di luar rumah tangga, wanita juga boleh bekerja sebagai supir, wanita juga bisa sebagai kondektur, wanita juga bisa sebagai supir taksi, wanita juga bisa sebagai direktur, wanita juga bisa sebagai komisaris dan sebagainya. Wanita juga bisa jadi jenderal, nah, gitu. Ini karena adanya emansipasi wanita ini. Ini setelah ini ada kelas lagi ya ini ya. Terus sosialisasi dalam keluarga, ini slide terakhirnya. Jadi
faktor yang menyebabkan keluarga itu sangat penting dalam proses sosialisasi. Yang pertama itu karena di keluarga itu ada interaksi antara face to face gitu ya, maksudnya langsung ketemu gitu. Nah, makanya itu di situ kalau langsung ketemu kan pembelajaran akan lebih baik kayak gitu. Pembelajaran akan lebih mudah diterima dan sebagainya. Terus di situ juga orang tua itu punya motivasi yang kuat karena di situ anak adalah sebagai hasil buah kasih antara suami dan istri. Jadi motivasinya kuat sekali untuk apa namanya, oh ini anak kita itu pokoknya harus lebih baik dari kita dan sebagainya gitu ya. Nah itu apa namanya, sosialisasi dalam keluarga. Ini slide terakhir kita, dan tugas yang keempat adalah ini mudah-mudah santai saja, dan ini waktunya 2 minggu, nggak seperti yang kemarin ini. Nah itu ada dua. Yang pertama itu adalah upacara adat apa saja yang ada di daerah kalian. Yang kedua itu proses perkawinan di daerah kalian itu seperti apa. Apakah yang tadi seperti yang tradisional, masih masih orang tua dari pihak laki-laki yang mencarikan, atau seperti apa di tempat kalian. Misalnya di perkawinannya itu ada, misalkan ada ritual-ritual adat istiadat dulu dan sebagainya. Nah ini tugasnya kalian itu 2 minggu. Jangan lupa ditulis nama kalian gitu ya, jangan lupa namanya ditulis. Kadang-kadang ada yang namanya lupa nggak ditulis gitu ya. Saya bingung juga, wah ini siapa ini, harus nyari-nyari apa namanya tugas-tugas yang kemarinnya. Sampai sekian, ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada yang dipertanyakan, karena setelah ini kalian ada kelas lagi, nanti bisa langsung nanya ke saya langsung ya, bisa lewat email, bisa lewat Facebook dan sebagainya. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, karena kita beramal agama dan kepercayaan kita masing-masing. Wah ini Islam semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bisa manfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.